Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 19 Juni teman-teman. Kita akan mulai pembahasannya dulu dari kalender ekonomi. Hari ini nggak terlalu banyak news. Kalender ekonominya masih kosong hari Senin teman-teman karena ada Juntin. Ya, ini hari holiday teman-teman. Jadi liburan penuh. Besok baru ada news, itu beberapa data dari speech member FOMC, ada Bueller, ini biasanya hawkish, hati-hati. Terus juga akan ada speech dari Williams, agak maleman, teman-teman. Terus juga akan ada data housing atau perumahan ya, untuk Amerika Serikat. Jadi itu sih nggak terlalu banyak news, mungkin juga nggak akan terlalu ngefek ke market juga. Ya, kalau kita lihat sih dari segi news yang lain, teman-teman ada BlackRock yang pengajuan ETF mereka akhirnya di-approve oleh SEC ya, teman-teman. Jadi BlackRock ini bisa dibilang salah satu perusahaan manajer investasi terbesar di dunia yang mana sudah melakukan akuisisi atau melakukan penerbitan produk yang namanya ETF yang berlandaskan atau berbasiskan di backing oleh Bitcoin dan juga kripto aset yang lain, teman-teman. Jadi ini adalah produk yang dikeluarkan berupa ETF. Jadi ETF ini nanti akan bisa diperdagangkan di saham ya, di bursa saham, teman-teman. Jadi ya itu, ini salah satu bentuk aset securities yang mereka bikin. Jadi beberapa kripto itu digabungkan, dijadikan satu holding. Nanti itu akan seperti reksadana gitu ya, kumpulan dari beberapa koin. Kemudian itu yang akan ditawarkan kepada kepada investor kalau mereka mau invest di ETF-nya mereka. Jadi ini akan tetap bergerak volatile, fluktuatif, teman-teman, seperti halnya saham. Jadi ini produk yang akan mereka luncurkan, tentunya adopsi daripada Bitcoin harusnya sih akan mereka lakukan lagi. Kenapa? Karena mereka membutuhkan yang namanya cadangan reserve daripada koin-koin tersebut, teman-teman. Jadi produk ETF yang mereka bikin itu harus di backing langsung sama yang namanya Bitcoin-nya atau crypto asetnya. Dari berita yang lain ada ini ya si Garlinghouse, teman-teman. Brad Garlinghouse ini adalah CEO daripada Ripple yang saat ini mengatakan bahwa tuntutan mereka atau kasus mereka terhadap SEC ini akan, banyak orang yang mengatakan ini bakalan selesai, tapi mereka bilang ini kemungkinan bakalan jadi awal daripada sebuah pertempuran yang besar. Dia bilang gini, only the beginning of a large battle for the industry. Jadi mereka bilang ini adalah awal dari pertarungan yang bakalan lebih besar terhadap regulator, teman-teman. Dan menyusul juga sama yang namanya dokumen dari Hinman yang diluncurkan di 13 Juni kemarin. Ini akan berlangsung kembali ya. Ini menunjukkan bahwa saat ini kondisinya itu sangat-sangat frustasi, teman-teman, terhadap agensi. Dan juga dia mengatakan di video eh, tanggal 17 itu dia mengatakan bahwa saat ini SEC itu sedang berusaha mengecoh market, membuat market kayak kebingungan gitu, terutama soal definisi-definisi yang seperti securities itu apa, kemudian commodities itu apa. Jadi SEC dikatakan sebagai aktor daripada membingungkannya regulasi yang sedang mereka dalam kasus itu, teman-teman. Yang sedang mereka tangani di kasus ini. Jadi itu kasus masih belum selesai, Ripple masih akan tetap mengajukan banding ya, karena kemarin kan mereka kabarnya kalah dari SEC. Jadi masih akan tetap berlanjut kasusnya, teman-teman, ini belum di final. Terus ada Sisi yang kemarin nge-tweet, ini kurang lebih terjemahannya seperti ini. Lihat sisi positifnya, pengawasan memberikan validasi. Jadi di sini Chang Peng Shao itu mengatakan bahwa oke leh, oke nih, pengawasan itu memberikan validasi. Mereka mereka mau berdamai dengan semua itu, nggak mau ngasih perlawanan yang benar-benar keras ya terhadap regulasi, teman-teman. Baru saja saya membaca skrip pengadilan. Demikian pula Anda semua mengulangi dalam memo bahwa tidak ada bukti sama sekali penghamburan aset apapun, dan pemerintah saat ini mengatakan mereka belum melihat bukti transfer. Jadi ini kasusnya lanjutan daripada SEC yang kemarin, teman-teman.
Jadi mereka bilang mereka belum melihat adanya bukti transfer ilegal, terutama ke anak perusahaan dari Binance. Karena kan kemarin rumornya seperti itu ya. Binance melakukan pencucian uang, uangnya dipindahkan atau dialihkan ke perusahaan kecil mereka atau perusahaan anak perusahaan mereka, teman-teman. Jadi ini masih banyak kasus yang harus diusut, teman-teman, terutama perihal kasus dari Binance ini. Jadi laporan dari sisi ini lumayan bagus sebenarnya, positif buat market karena tidak ada bukti kejahatan yang dilakukan. Lalu ini ada sebuah analisa ya, ini analisa em, dari Mostad E. Jadi dia bilang Bitcoin kalau dalam Wyckoff method atau metode Wyckoff atau teori Wyckoff, teman-teman, saat ini berpeluang untuk melanjutkan fase kenaikan. Nah, Wyckoff ini biasanya dipakai di bursa saham Amerika untuk melihat pattern-pattern yang terbentuk pada pergerakan dari market. Dan kalau menurut analisa ini orang, jadi dia mengatakan bahwa potensinya Bitcoin akan kembali rally ya. Kalau kita melihat dari potensi pergerakannya ini kurang lebih mirip juga sih sebenarnya, teman-teman. Cuma kita nggak tahu pasti apakah ini valid atau enggak, tapi ini bisa menjadi sebuah apa ya, referensi juga sih buat teman-teman. Kalau misalkan bullish, kira-kira seperti ini. Kalau misalkan bearish, kira-kira seperti ini. Jadi ini salah satu analisa tren bullishnya, teman-teman. Dia mengatakan bahwa 36.000, 40.000 adalah next. Jadi sabar. Jadi trennya ongoing untuk rally bullish ya. Jadi itu, kemudian BlackRock udah, VC juga udah. Kita akan lihat dari news yang lain, teman-teman. Ini Bapepti baru aja mengumumkan ya nama-nama aset kripto yang bisa diperdagangkan. Jadi ini kelanjutan, ini baru teman-teman, 9 Juni kemarin dari Bapepti sudah meluncurkan beberapa data. Ada 500 koin yang legal untuk diperdagangkan di crypto exchange lokal Indonesia ya. Ini sampai 501 koin. Dan daftar listnya nggak akan aku bacakan semua karena sangat-sangat banyak, teman-teman. Tapi ini overall aku lihat adalah koin-koin yang memang legal atau yang umum diperdagangkan ya di exchange lain pun juga cenderung banyak, teman-teman. Jadi nggak ada yang terlalu perlu dikhawatirkan. Ya itu, kita akan langsung masuk ke pembahasan Bitcoin kali ya. Karena Bitcoin sendiri tampaknya di perdagangan hari ini mulai melemah menjelang closing time frame weekly-nya. Jadi Bitcoin so far diperdagangkan di kisaran 26.400. Posisinya benar-benar cukup ya kurang begitu bagus lah, teman-teman. Kemarin kita expect kalau Bitcoin akan ada peningkatan kembali ya ke harga kisaran 27.000, tapi ekspektasi tersebut tampaknya belum bisa dipenuhi oleh kondisi dari market. Volume perdagangannya kemarin lumayan bagus. Hari ini mungkin karena ada long weekend, teman-teman, masih dalam posisi holiday beberapa market ya. Tentunya ini bisa bisa mengindikasikan juga sesuatu yang belum begitu bagus untuk market. Kemungkinan beberapa pelaku pasar masih libur. Jadi ya kita mungkin akan melihat posisi sideways atau pergerakan yang nggak terlalu kemana-mana terhadap Bitcoin ya. Jadi dari time frame weekly, kalau Bitcoin bisa closing naik di atas dari 27.100, itu merupakan sinyal positif buat market. Tapi andai kata dia closingnya di bawah, tapi masih di atas dari 26.000, itu masih bisa dibilang ada indikasi tren yang bagus, teman-teman. Kalau Bitcoinnya closing weekly-nya di bawah dari 25.500, itu bisa jadi sinyal bearish. Masih jadi Bitcoin bakalan berpeluang kembali melanjutkan penurunan ke level bottomnya di kisaran 25.000 pas, teman-teman. Jadi sementara itu dari time frame weekly ya, sinyalnya masih belum begitu terlalu meyakinkan. Dari time frame yang lebih kecil, di time frame daily, pergerakan Bitcoin juga cenderung masih bergerak dalam posisi down, yaitu di dalam sebuah descending channel, teman-teman. Saat ini posisinya benar-benar kurang begitu bergairah, padahal di perdagangan pagi kemarin, teman-teman, itu sangat-sangat bagus terhadap Bitcoin. Tapi sekarang tampaknya udah mulai kayak keberatan buat naik ya. Agak susah lagi, teman-teman. Itu sih yang kita lihat dari time frame daily. So far kayaknya masih harus tetap hati-hati ya, teman-teman. Penurunan masih bisa berpeluang terjadi. Sementara kalau di time frame 4 jam ini mulai muncul selling pressure yang terlihat, teman-teman. Terjadi tekanan jual terhadap pergerakan dari market Bitcoin. Jadi ya itu, seller bisa kapanpun datang karena memang kondisi market juga masih cenderung
off ya. Sementara itu dari indeks dolar kalau kita perhatikan, indeks dolarnya sebenarnya berpeluang untuk kembali menurun atau bergerak dalam pricing. Kenapa? Karena ya minat ataupun jenuhnya dolar dalam tren bullishnya udah kelihatan jelas sih sebenarnya. Jadi kita melihat bahwa dolar ini makin lama akan makin terdegradasi juga harganya karena melihat inflasi yang udah mulai mereda meskipun kemarin ada hawkish dari Jerome Powell, tapi tentunya keputusan menaikkan suku bunga atau tidak itu akan kita lihat dari beberapa data kalender ekonomi. Sementara kalau kita lihat dari BTC Dominance itu kemarin rally lagi ya. Ini ngeri sih, BTC Dominance-nya terus menerus mengalami penguatan. Altcoin semuanya tertekan, terpressure. Ada beberapa yang juga agak drop seperti Shiba kemarin yang sempat naik sekarang udah mulai drop lagi. Terus PP juga naik ya, sekarang juga drop lumayan signifikan. Ya itu sih dari Bitcoin saya rasa nggak akan terlalu gimana-gimana. Bitcoin masih cukup strong. Yang paling terdampak sih mungkin altcoin dan juga beberapa kripto yang lain yang mungkin punya market cap yang kecil. Itu masih harus hati-hati buat sekarang. Jadi view saya masih sama seperti kemarin kurang lebih ya. Target Bitcoin adalah menguat ke kisaran 34.000 something untuk mencari wave 3, wave 4, kemudian baru wave 5. Sekarang kita kemungkinan sudah selesai di wave C-nya dan wave 2-nya juga. Tentunya ini merupakan sebuah tren yang kita harapkan. Tapi tentunya ini semua harus bisa kita lihat sebagai sebuah potensi saja sementara ini, tidak ada yang pasti teman-teman. Melainkan kita harus melihat beberapa data yang cukup penting dari ekonomi, kalender, seperti juga pernyataan-pernyataan dari Jerome Powell. Nanti dia akan ada testimoni juga untuk melihat outlook seperti apa di kuartal berikutnya buat market. Jadi gitu aja deh, semoga videonya bisa bermanfaat teman-teman. Kita punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang punya Telegram yang mau dapat update informasi terbaru, boleh teman-teman cek ya di link di bawah di kolom deskripsi teman-teman. Di sini kita selalu update untuk news-news terbaru soal Bitcoin. Kemudian juga ada komunitas diskusi buat teman-teman yang suka discuss, yang suka sharing informasi ataupun sharing apapun. Itu silahkan cek linknya di kolom deskripsi juga. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.